Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah syukurillah dari semua kita sudah selesai untuk kajian usuluddin. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan tentang kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh orientalis atau non-muslim. Di sini yang ke-25 kritikan mereka, lillahi indakum tisatun wa tis'una isman. Allah memiliki menurut kalian ada 99 nama yang kita sebut dengan istilah al-asmaul husna. Tapi laisa fiha ismul mahabbah kama indana katanya. Tapi tidak ada nama kasih cinta. Oh, nama cinta kama indana sebagaimana di dalam ajaran kami. Oh, berarti di ajaran mereka ada nama, masa ada nama Tuhan cinta ya? Allah memiliki 99 nama, tapi tidak ada yang namanya mahabbah gitu. Mahabbah itu kan cinta artinya. Saya tidak tahu apakah ada di Tuhan mereka yang namanya cinta itu. Kayaknya mereka tidak terlalu mengkaji ya Asmaul Husna itu. Padahal banyak sekali di dalam Asmaul Husna itu yang menunjukkan tentang kasih sayang. Bahkan kasih sayang tanpa pandang bulu siapapun itu. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebabnya dalam surat At-Taubah itu tidak bagus atau makruh dibaca dalam surat At-Taubah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah menunjukkan ayat tentang kasih sayang, sementara At-Taubah itu ayat tentang perang. Dalam perang tidak ada kasih di sana. Pas mau bunuh orang, waduh kasihan gitu. Nggak bisa. Makanya di sana tidak ada basmalah kan di dalam surah Taubah, Al-Anfal, At-Taubah itu pertengahan. Al-Anfal dan Taubah tidak ada basmalahnya. Kenapa? At-Taubah itu adalah ayat tentang perang, sementara Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tentang kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang memiliki sifat Ar-Rahman yang maha penyayang tanpa pandang sayang. Mau muslim mau tidak muslim di dunia ini tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rahman. Mau berakal tidak berakal tetap diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus nanti Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lil mukminin terhadap orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahman itu khusus ya yang di dunia terhadap semua orang. Mau berakal maupun tidak berakal, beriman dan tidak beriman, mau taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap itu ada rahmahnya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itulah Ar-Rahman. Nah, beliau bisa mengatakan min asma'il husna ma yadullu 'alal mahabbah. Yang menunjukkan di antara nama-nama Allah yang menunjukkan cinta itu adalah banyak sekali. Mana Al-Hanan, Ar-Ra'fah, Rauf. Kan? Rauf itu Ra'fah, maha teriak artinya kasihan. Nah, kalau bahasa sekarang itu kasihan gitu. Itu bagian daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Rahmah Rahim, lutfun latif, lembut gitu. Ada yang al-hilmu halim. Halim itu santun, penyabar, di atasnya sabar. Terus al-afu, maha pemaaf, itu bagian daripada mahabbah. Al-maghfirah, ghafur, maha pengampun. Wa ghairu zalik min sifatil jamal wal kamal, dan yang lain-lain daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sempurna. Ada juga al-wadud. Al-wadud juga ada. Nama Allah Subhanahu wa taala al-wadud. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Wa huwal ghafur, Allah maha pengampun, al-wadud maha cinta. Apa di wadud? Al-habib. Cinta artinya hadud. Makanya ada hadis kan, tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah perempuan yang al-walud,
Al-walud itu artinya yang bisa memiliki anak. Tidak bagus jadi menikahi perempuan yang mandul, yang tidak bisa memiliki anak. Dari mana kita tahu, Ustaz? Ya, tanya saudaranya. Berapa saudara kamu? 15. Oh, dan ripus nih bahasa Lombok. Berarti kalau udah saudaranya banyak, ya otomatis dari satu ibu ya. Ini perempuan, dia banyak saudaranya. Berarti otomatis ya dia ini kemungkinan besar memiliki kemungkinan untuk memiliki anak. Makanya ada hadis yang mengatakan al-waludus sauda. Perempuan yang bisa beranak sauda, hitam, dia seberang lalu ya indah. Tapi itulah gambarnya sauda itu artinya hitam. Khairun, itu lebih baik min aqimid, daripada perempuan yang mandul hasna, yang cantik. Kenapa? Ya, tujuan utama orang menikah itu adalah linailin nasal, untuk memperoleh keturunan. Makanya Rasulullah mengatakan tazawwajul walud, yang bisa memiliki anak, wal wadud, dan cinta, kasih cinta. Jangan nanti orang dan nikah sama yang tidak cinta kepada kita, waduh repot gitu. Ya wadud, yang cinta. Nah, itu juga bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala cintanya kepada siapa? Nah, itu yang penting bagi kita. Allah itu cinta kepada satu, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu senang, cinta al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Buat baik dalam arti muhsin itu bisa berarti dua. Muhsin yang hubungannya dengan Allah, muhsin yang hubungannya dengan sama manusia. Muhsin yang hubungannya dengan Allah, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau di saat beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah SWT. Seolah-olah itu ya, seolah-olah. Kenapa? Kalau orang beribadah seolah-olah ya Allah ada di hadapan kita, kita kan serius benar, tidak berani macam-macam di dalam ibadah. Kalau engkau tidak bisa merasa melihat Allah SWT, yakini bahwa Allah melihat kita di saat sedang beribadah. Dan yang paling inti ya, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah hati kita. Itu cintanya Allah itu jatuh cinta ke siapa? Al-muhsinin, kepada orang-orang yang baik. Yang kedua, Allah jatuh cinta, artinya mencintai siapa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Tidak ada orang tidak bersalah. Ya, pasti semua orang itu bersalah. Ya, kullu bani Adam khata'un. Semua anak manusia, anak Adam itu adalah khata'un. Banyak melakukan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, yaitu orang yang banyak taubat kembali kepada Allah SWT. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang-orang yang bersih zahir dan batin. Pakaiannya bersih, lingkungan bersih, kamar mandi bersih, rumah bersih. Yang paling utama itu adalah hati yang bersih. Itu paling poin itu. Nah, ada lingkungan bersih tapi hati kotor, hati penuh dengan hasad, benci, iri hati kepada orang. Waduh, itu bahaya. Jadi mutatahhir yang paling utama itu bersih, yang paling utama itu adalah bersih hati dari sifat-sifat yang tercela. Auzubillah min dzalik, iri hati, dendam, hasad. Terus apa lagi itu? Riya, sum'ah, ujub. Itu kan banyak sekali nih penyakit-penyakit hati. Itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Sudah berapa itu? Allah senang al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik, yang hubungannya dengan Allah. Tadi beribadah seolah-olah melihat Allah, atau dia punya keyakinan Allah melihatnya. Al-muhsinin yang kedua dari muhsinin dalam arti kata berbuat baik kepada manusia, sesama manusia. Itu adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah SWT, karena Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang kepada orang yang sabar. Orang sabar itu apa? Sabar itu adalah habsun nafsi amma yukrihu, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela,
di saat mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak ada orang tidak sedih di saat ditimpa musibah. Tidak ada, mana ada orang tidak sedih itu. Anaknya tabrakan, masa tidak sedih? Kambingnya 100 hilang dicuri, masa tidak sedih? Tidak marah, ya tetap tidak sedih gitu. Cuma di saat sedih, di saat marah, dia tidak mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak punya pola pikir yang macam-macam, tidak bertindak tindakan yang bertentangan dengan aturan Rasulullah. Itu namanya orang sabar namanya. Wabasyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Masyaallah. Itulah orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, jadi as-sabirin itu adalah bukan berarti orang sabar itu tidak ada rasa susahnya di dalam hatinya di saat dapat musibah. Tidak, tetap ada aja rasa susahnya, tapi dia tahan. Sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya, kata-kata yang sia-sia atau kata-kata yang ya justru bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Ya tadi al-muhsinin, yang kedua at-tawwabin, yang ketiga al-mutatahhirin, keempat as-sabirin, yang kelima innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang kepada orang-orang yang mutawakkil, orang bertawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini mantap nih. Kalau ini orang sudah mampu mutawakkilin, itu orang yang tidak bisa diganggu gugat, digoda oleh setan, tidak bisa. Salah satu orang yang tidak bisa dikalahkan oleh setan itu adalah al-mukhlasin, orang ikhlas, al-mutawakkilin, dan orang yang berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perkaranya selalu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sandarannya, menjadi tumpuannya. Artinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala perkaranya. Dengan mulai apa? Ya tentu mulai doa, ibadah. Terus yang berikutnya, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang kepada al-muqsit, orang yang berbuat adil. Terus innallaha yuhibbul muttaqin. Allah senang kepada al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Ini al-muttaqin disebut apa? Nomor berikutnya itu udah mencakup semuanya. As-sabirin bagian dari muttaqin, muhsinin bagian dari muttaqin, at-tawwabin bagian dari muttaqin, mutatahhirin bagian dari muttaqin, al-mutawakkilin bagian dari muttaqin, al-muqsitin itu bagian dari al-muttaqin. Kemudian ada hadis yang disampaikan oleh beliau di sini. Ini luar biasa nih. Innallaha yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu sabsabaha. Di sini ma'aliyal akhlaq. Di hadis yang lain ma'aliyal umur. Ini hadis ini sering saya sampaikan dari. Sebenarnya Allah itu senang, cinta, kasih, senang kepada ma'alil akhlaq, akhlak yang tinggi. Ma'aliyal umur, perkara-perkara yang bahasa sekarangnya apa? Yang wow. Perkara-perkara yang high class. Perkara-perkara yang kelas tinggi. Sampai minta pun, coba bayangkan. Rasulullah mengatakan, iza sa'altal jannata fas'alul firdausa. Kalau kalian minta surga, minta firdaus, itu tertinggi itu. Jangan lah pokok surga wahane. Yang penting di surga walaupun le bawa jambatan lah. Masa begitu cita-cita kita ada. Cita-cita itu akan mendorong kita itu untuk berbuat sesuai dengan cita-cita kita. Bukannya kita ngeremehkan orang, enggak ada. Kita enggak meremehkan orang profesi ini, enggak. Tapi alangkah baiknya itu supaya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki cita-cita yang high class, gitu. Memiliki cita-cita yang tinggi. Bukan sekedar kalau mungkin menjadi alim, bila perlu cita-citanya adalah alim tingkat internasional. Nah, maksudnya apa? Dengan adanya cita-cita, berarti seolah-olah ada target, gitu, ada standar yang harus kita penuhi. Allah tidak senang kepada yang remeh-remeh, gitu, yang rendah-rendah. Kita berusaha bagaimana pokoknya untuk memiliki kualitas yang tinggi, akhlak yang tinggi, tutur katanya ilmu yang tinggi.
Pokoknya yang high class itu adalah sangat dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja hadirin kajian kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang disebut tadi itu supaya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tadi berapa? Tadi ada al-muhsinin, kemudian at-tawwabin, al-mutatahhirin, ya. Kemudian as-sabirin, al-mutawakkilin, 5 al-muqsitin, 6 ya. 6. Kalau pakai hadisnya itu tadi innallaha yuhibbu ma'adiyal akhlaq wa yakrahu safsafaha, yaitu memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki akhlak yang istimewa, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, itu adalah ciri-ciri orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.